Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Asnur. Asnur ini mencintai sepupunya yang bernama Kodrat, namun Kodrat tak mencintai dirinya. Lalu Asnur mendatangi seorang dukun yang bernama Insan dengan diantar satu orang temannya. Mereka berdua ingin menanyakan kepada dukun itu apakah Asnur bisa menikah dengan Kodrat. Lalu di situ dukun itu merapalkan sebuah mantra dan memanggil jin untuk bertanya. Lalu tiba-tiba jin itu merasuki teman Asnur dan memberitahu bahwa Kodrat bukan laki-laki yang tepat untuk dirinya. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, Asnur tidak mendengar nasihat si dukun itu. Ia tetap berhubungan dengan Kodrat hingga ia hamil. Di situ Kodrat menolak untuk bertanggung jawab. Keduanya bertengkar dan pada saat itu Asnur mengalami keguguran. Köpek gibi nüfusunu alacaksın. Lan benim kanıma sen girme. Ben pes mi doğuracağım? Allah belanı versin senin. Suatu hari saat terbaring di rumah sakit, Kodrat menemui Asnur lalu meminta supaya Asnur tidak menemuinya lagi. Asnur menolak. Ia berkata bahwa ia sangat mencintai Kodrat, tapi Kodrat tak peduli dan tak mau untuk berhubungan dengan Asnur lagi. Kodrat sudah mempunyai seorang istri yang baik bernama Nisa dan seorang anak perempuan yang buta sudah sejak lahir, namanya Caida. Sehari-hari Nisa mengurus ibunya yang lumpuh total. Dengan Nisa tidak tahu kalau Kodrat berselingkuh dengan Asnur yang masih sepupu Kodrat. Karena tidak terima ditolak Kodrat, Asnur pun kembali menemui dukun yang 12 tahun lalu ia temui. Di situ Asnur ingin mendapatkan Kodrat dengan cara apapun termasuk dengan membunuh Nisa. Lalu dukun itu pun mendukung niatan Asnur. Dia akan mengirim santet mantra babi kepada Nisa. Si dukun akan memanggil jin yang sangat benci dengan orang Islam. Jin dari suku Ajhar untuk merasuki Nisa dan menahan sukmanya. Santet mantra babi santet yang paling hebat dan kejam. Si dukun meyakinkan Asnur bahwa sebelum hari kelima Nisa dan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya akan mati. Untuk melakukan santet itu, si dukun butuh sampel DNA Nisa, bisa berupa air liur, rambut, kuku, ataupun darah. En sevmeyeni Elzer kanıdır. Seneyna fe'amlena Dini ikna edip Nisa'ya musallat edeceğim. Singkat cerita, Asnur pun pergi ke rumah Nisa untuk mengambil sampel DNA itu. Nisa tidak mencurigainya karena Asnur masih saudara dirinya. Lalu ia pergi ke salah satu kamar mandi di rumah Nisa dan mengumpulkan sampel DNA yang dia pikir adalah milik Nisa. Dia menemukan rambut di dalam sisir dan sisa air liur yang ada di dalam sikat gigi dan bekas pembalut wanita yang ada di tong sampah yang masih ada darahnya. Lalu Asnur pun beranjak pergi sambil membawa barang-barang DNA ke dukun itu. Si dukun sangat senang karena mereka mendapatkan sampel darah Nisa. Menurut si dukun, santet dengan darah si korban sangat manjur dan hebat. Lalu setelah semuanya siap, ritual pun dimulai dan sang jin pun mengabulkan keinginan mereka. Adem Aleyhisselam'ı bir kan pıhtısından yarattı. Sonra ona bir çiğnem et giydirip can verdi. Sejak saat itu pun hari-hari berubah menjadi sangat mengerikan buat Nisa. Kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar pun mulai terjadi pada Nisa. Lalu Nisa pun memberitahu hal-hal aneh yang mengerikan itu pada suaminya, tapi Kodrat tak percaya. Di situ Kodrat malah menuduh Nisa sudah gila. Neyse sonra anlatırım. Nisa, ortaya bir laf atıyorsun, devamını getir.
Puncaknya adalah ketika ibu Nisa yang lumpuh bisa berjalan dengan secara tiba-tiba dan bunuh diri dengan menyiramkan air panas yang mendidih ke kepalanya. Dan tanpa Asnur sadari bahwa sebenarnya pembalut yang masih ada darahnya itu bukan milik Nisa melainkan milik Caida yang baru saja pertama kali menstruasi. Sehingga Asnur pun termasuk orang yang akan menjadi tumbal karena masih satu keluarga dengan Caida dan Nisa. Dan pada akhirnya Asnur pun tewas dengan sangat mengenaskan.